Sebelum kita memasuki pembahasan Thoriqot Halidiyah, mari kita sedikit lebih mengenal apa itu tasawuf dan apa itu Thoriqot. Tasawuf adalah ilmu mengenai tata cara membersihkan jiwa, membersihkan akhlak, dan membersihkan batin. Dengan tasawuf, manusia dapat meraih ketentraman, ketenangan, dan kedamaian dalam hatinya. Lalu, apa itu Thoriqot? Thoriqot memiliki dua makna. Yang pertama adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan makna selanjutnya adalah Thoriqot adalah aliran atau semacam organisasi yang di dalamnya itu terdapat syekh, upacara, baiat, dan zikir-zikir tertentu yang berbeda pada tiap Thoriqot satu dengan Thoriqot yang lainnya. Awal perkembangan Thoriqot Halidiyah dimulai ketika Thoriqot Naqsyabandiyah melakukan ekspansi di Anatolia dan India. Akibat dari ekspansi tersebut, membagi Thoriqot Naqsyabandiyah menjadi 3 cabang yang tersebar di Asia Barat dan Asia Tengah. Dalam wilayah-wilayah tersebut, Thoriqot Naqsyabandiyah terbagi menjadi Thoriqot Al-Zubairiyah, Mutahhiriyah, Ihsaniyah, Alamiyah, dan Al-Mujadiyah. Al-Mujadiyah lebih dikenal sebagai Thoriqot Naqsyabandiyah Halidiyah ke depannya. Perkembangan yang besar terjadi ketika Maulana Khalid memimpin Thoriqot ini. Maulana Khalid beserta gurunya, Ghulam Ali, pergi ke Delhi dan tinggal di sana sekitar 1 tahun. Setelah itu, Maulana Khalid kembali pada kampung halamannya, yakni di Kurdistan, dan menyebarkan Thoriqot Halidiyah di sana. Dengan usaha Maulana Khalid dalam menyebarkan Thoriqot Halidiyah di Kurdistan, dapat menghilangkan pengaruh Thoriqot Qadiriyah yang sebelumnya sangat kuat di Kurdistan. Setelah di Kurdistan, Maulana Khalid melanjutkan perjalanannya menuju ke Baghdad dan Damaskus. Tujuan Maulana Khalid dalam melakukan perjalanan yang sangat jauh tersebut adalah untuk mencari dunia demi agama. Karena bagi beliau, sebuah organisasi Thoriqot adalah organisasi yang didirikan untuk mensejahterakan keseluruhan umat Islam dan tidak bersifat eksklusif hanya khusus untuk jamaahnya saja. Dan pengaruh yang ditimbulkan merupakan semangat puritan dan aktivis. Bisa ditemukan dalam wilayah-wilayah yang lain. Pengaruh dari Maulana Khalid ini sangat besar. Misalnya di Istanbul, perkembangan Thoriqot tersebut dibawahi oleh Abdul Wahab Al-Sanusi dan Mustafa Asim yang melakukan manuver politik pada pemerintahan Utsmaniyah. Pengaruh semangat aktivis ini juga terlihat pada wilayah Dagestan, yakni ketika tarekat ini dipimpin oleh Syekh Syamil, mereka dapat mengusir penjajahan yang dilakukan oleh Kekaisaran Rusia selama 34 tahun pada tahun 1859. Berkat ini akhirnya populasi muslim yang menganut Thoriqot di wilayah lain yakni Tatarstan dan Baskira menjadi semakin meningkat. Selain itu juga, Ahmad Rasulev juga menyebarkan Thoriqot Halidiyah di Istanbul hingga memunculkan api konflik di antara dia dengan otoritas Rusia. Karena meresahkan bagi pemerintahan Rusia, Syekh Rasulev sempat dipenjarakan dan diasingkan. Namun setelah bebas dari penjara, beliau semakin memperkuat pengaruh-pengaruhnya sehingga para murid Thoriqot Halidiyah menjadi semakin tersebar dari wilayah Volga Ural hingga ke Kazakhstan dan Siberia. Thoriqot Halidiyah di Indonesia dimulai ketika Syekh Ismail Al-Minangkabawi kembali dari Mekah pada awal tahun 1850-an. Syekh Ismail Al-Minangkabawi merupakan salah satu murid dari Khalifah Maulana Khalid di Mekah dan tidak lama belajar di sana, beliau telah menerima ijazah dan menjadi khalifah atas namanya sendiri. Setelah menerima ijazah dari Maulana, Syekh Ismail Al-Minangkabawi kembali ke Indonesia, akan tetapi beliau tidak langsung ke Indonesia. Beliau menetap di Singapura karena pada saat itu Singapura menjadi tempat persinggahan pertama oleh jemaah haji. Beliau juga diterima sebagai tamu oleh Temanggung Ibrahim,
Sembari tinggal di sana, beliau juga menyebarkan ajaran-ajaran dari Tarekat Holidiyah. Namun ketika di sana, beliau juga mempunyai keinginan untuk pergi berkunjung ke Riau. Raja Ali selaku yang dipertuan muda mendengar kabar burung ini. Setelah mendengar kabar ini, Syekh Ismail dijemput menggunakan perahu milik Raja Ali dan dibawa ke pulau kecil Penyengat. Setelah bertemu dengan Syekh Ismail, Raja Ali beserta keluarga serta kerabat-kerabatnya menjadi murid Syekh Ismail dan mengamalkan zikir Naqsyabandiyah selama 2 kali dalam seminggu. Setelah kepergian dari Syekh Ismail, Tarekat Holidiyah di Riau bukan menemui akhirnya, akan tetapi adik dari Raja Ali yakni Raja Abdullah merupakan khalifah yang dibaiat oleh Syekh Ismail, serta Raja Muhammad Yusuf merupakan orang yang pernah melakukan perjalanan ke Mekah dan melakukan baiat kepada Tarekat Naqsyabandiyah Maziriyah. Raja Abdullah dan Raja Muhammad Yusuf merupakan 2 orang terakhir yang berkedudukan sebagai pimpinan kerajaan dan pimpinan Tarekat. Akan tetapi, setelah keduanya wafat, kedudukan ini dihapus pada masa penjajahan Belanda, sehingga pada saat ini hampir tidak ditemukan jejak Tarekat Holidiyah di Riau. Daerah yang menjadi basis kuat bagi Tarekat Holidiyah adalah Sumatera Barat, tempat kelahiran Syekh Ismail. Meskipun dalam perjalanan mengajar tarekatnya, Syekh Ismail tidak pernah mengunjungi Sumatera Barat, akan tetapi pengaruh yang ditimbulkan oleh Syekh Ismail yang belajar tarekat di Mekah membuat masyarakat Minang berbondong-bondong untuk pergi berhaji sekaligus belajar tarekat di sana. Salah satu yang mempunyai pengaruh paling masif di Sumatera Barat adalah Syekh Jalaluddin Cangking, yang pada tahun 1869 beliau berhasil mengajak 1/8 dari keseluruhan penduduk dataran tinggi Sumatera Barat untuk menjadi pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Namun pada masa Syekh Jalaluddin Cangking ini juga terjadi konflik antara kaum konservatif yang disebut sebagai agama Ulakan dengan kaum Puritanis yang disebut sebagai agama Cangking. Pengaruh yang ditimbulkan oleh Syekh Ismail tidak hanya terbatas di Sumatera Barat. Menurut catatan Van der Berg, pada tahun 1850-an, penguasa Yogyakarta terpantau sedang melakukan ritual tarekat Holidiyah. Seorang khalifah dari Semarang yang bernama Abdul Al-Qadir atau lebih dikenal sebagai Muhammad Hadi berhasil menarik simpati dan bangsawan bahkan masyarakat bawah, sehingga pada tahun 1883 Muhammad Hadi memiliki 28 wakil yang tersebar di berbagai penjuru pantai utara. Putranya yakni Kyai Haji Mansur menjadi salah satu murid yang berpengaruh dalam pengajaran tarekat Holidiyah di pantai utara. Kita lanjut menuju kepada pembahasan tokoh tarekat Holidiyah. Sebenarnya banyak tokoh dari tarekat Holidiyah, namun yang perlu kita highlight adalah 2, Maulana Khalid Al-Baghdadi juga Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Maulana Khalid Al-Baghdadi merupakan ulama sufi dari suku Kurdi negara Irak dengan nama Syekh Dia al-Din Khalid al-Shahrazuri, pendiri cabang tarekat Naqsyabandiyah yang disebut Holidiyah. Maulana Khalid memberikan nafas modernitas bagi tarekat Holidiyah. Beliau memberikan porsi yang seimbang antara pencarian dunia serta pencarian agama. Dapat dilihat dari para jamaahnya yang mengabdi kepada Kesultanan Utsmaniyah sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat muslim, serta dapat dipastikan semua pengikut tarekat Holidiyah baik dari Dagestan, Sumatera, Istanbul atau dimanapun, para anggotanya memiliki sikap dan kegiatan militan yang menentang penjajahan yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Persebaran pengikut tarekat Holidiyah yang dipimpin oleh Maulana Khalid sangatlah luas, dari Balkan dan Crimea hingga menuju ke Asia Tenggara, hanya dalam 1 generasi setelah kematiannya. Utamanya pengikutnya berasal dari pusat-pusat Islam yakni Provinsi Arab, Turki, Kurdistan, dan
Kekaisaran Ottoman. Salah satu murid dari Maulana Khalid, yakni Syekh Ismail Al-Minangkabawi, akan kita bahas setelah yang lanjut ke Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Beliau lahir pada tahun 1712 di Teluk Belanga, Simapur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan meninggal pada tahun 1844 di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada umur 132 tahun. Syekh Ismail Al-Minangkabawi dipercaya sebagai pelopor ajaran Thariqat Khalidiyah di Indonesia. Setelah kepulangannya belajar selama 30 tahun di Mekah dan menerima ijazah dari salah satu gurunya, yakni Maulana Khalid, beliau pulang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Thariqat Khalidiyah. Setelah membahas tokoh-tokoh yang berpengaruh pada Thariqat Khalidiyah, mari kita lanjut kepada ajaran Thariqat Khalidiyah. Yang pertama adalah sholat. Seperti masyarakat muslim pada umumnya, para jamaah Thariqat Khalidiyah tetap melaksanakan sholat wajib dan menekankan untuk melaksanakan beberapa sholat sunat yang harus dilaksanakan oleh jamaah Thariqat Khalidiyah, yakni sholat sunnah wudhu, sholat fajar, sholat isyraq, sholat duha, sholat sunnah fadilah, sholat sunnah taubat, sholat ridhoilah, sholat sunnah syukrilah. Sholat sunat ini dapat dilakukan secara berjamaah dan bisa dilakukan secara sendiri. Apabila mereka ingin melakukan sholat sunnah berjamaah, maka mereka akan melaksanakan sholat sunnah berjamaah di masjid. Sedangkan para jamaah perempuannya akan melaksanakan sholat sunnah berjamaah di musola. Zikir sendiri dan zikir bersama yang dilakukan oleh Thariqat Khalidiyah sifatnya tertutup dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah dibaiat menjadi jamaah Thariqat Khalidiyah. Setiap bacaan zikir memiliki perbedaan satu tingkat dengan tingkat yang lain, yang terletak pada segi bacaan, jumlah bacaan, cara mengerjakan zikir. Setiap zikir mempunyai makna tersendiri. Tingkatan dari zikir Thariqat Khalidiyah ini didasarkan pada makom yang ada di ilmu tasawuf. Untuk lebih jelasnya, daftar bacaannya bisa teman-teman lihat di slide PowerPoint ini. Baiat adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara guru dengan murid dan sebagai syarat untuk masuk ke dalam sebuah thariqat. Karena setelah berbaiat, para murid akan mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala amalan thariqat yang diberikan oleh gurunya. Dalam thariqat Khalidiyah terdapat cara untuk melakukan baiat ini. Jadi yang pertama adalah menghadap kepada mursyid, lalu murid tersebut diarahkan untuk membacakan zikir dan didampingi oleh khalifah serta dituntun untuk membacanya. Bacaan ini harus diikuti oleh murid sampai benar tata caranya. Untuk tempat dalam melaksanakan baiat boleh di rumah mursyid, di musola, dan di masjid. Seringkali Thariqat Khalidiyah melakukan baiat, yakni tepat setelah sholat subuh. Yang terakhir adalah kholwat atau suluk. Kholwat atau suluk ini diartikan sebagai menarik diri dari keramaian. Para jamaah Thariqat Khalidiyah melakukan kholwat pada bulan-bulan tertentu, yakni pada bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Ramadan. Pada bulan-bulan tersebut, para jamaah akan bermukim di suatu tempat, yakni tempat pesulukan minimal 10 hari. Bahkan ada yang sampai lebih dari 10 hari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah dalam memberikan ilustrasi, mohon dimaklumi. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.